Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahyono, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini dalam program praktik keterampilan mengajar di SMK Negeri 69 Jakarta, saya mengampu mata pelajaran Sistem Keamanan Jaringan untuk kelas 11 Hijjah. Materi kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang proxy server, di mana sub materi yang akan dijelaskan untuk pertemuan kali ini adalah proxy anonim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu satu, peserta didik mampu memahami konsep proxy server. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi proxy server. Selanjutnya, untuk materi yang akan diajarkan yaitu materi tentang proxy anonim dan cara konfigurasinya. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran sendiri yang akan diberikan adalah metode pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan PowerPoint. Untuk evaluasi proses pembelajaran akan dilakukan dengan sistem diskusi dan tanya jawab, serta untuk metode penilaian yaitu penilaian dengan proyek ataupun tugas yang akan diberikan setelah pembelajaran selesai. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya, sebelum kita lebih lanjut untuk ke arah pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kembali diingatkan yaitu untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik mampu memahami konsep proxy server. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi proxy server. Pembahasan kali ini ada 4 poin, yaitu satu adalah teori singkat, yang kedua adalah konsep dan cara kerja, dan yang ketiga adalah keuntungan, serta yang keempat adalah bagaimana cara mengkonfigurasi proxy server. Yang pertama yaitu teori singkat. Teori singkat di sini yaitu mencakup apa itu proxy. Proxy itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan webcache sementara di memori server sampai tidak ada yang mengaksesnya lagi. Sedangkan untuk anonymous yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menyembunyikan identitas agar tidak diketahui orang banyak. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa anonymous proxy atau proxy anonim yaitu sebuah proxy server yang bekerja seperti proxy biasa, tetapi tidak meneruskan alamat IP user ke dalam web. Selanjutnya adalah yang kedua, konsep dan cara kerja dari proxy anonim itu sendiri. Konsep proxy server terutama proxy anonim ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama menerima request, yang kedua mengirim request, dan yang ketiga adalah mengembalikan request. Nah, di mana menerima request ini adalah di mana proxy server menerima request dari klien sebelum sampai kepada website. Yang kedua adalah mengirim request, di mana proxy server mengirim request tersebut menggunakan IP address servernya sendiri, bukan menggunakan IP klien. Yang ketiga adalah mengembalikan request. Setelah terkirim, website hanya akan menerima jadi IP-nya si server dan mengembalikannya pada IP tersebut. Lalu, proxy akan meneruskannya pada si klien. Beginilah cara kerja proxy anonim, yang dimana pertama klien akan mengirim request dengan IP address sendiri. Yang kedua adalah proxy akan merahasiakan IP tersebut dan menggunakan IP proxy servernya untuk melanjutkan ke web server. Yang ketiga adalah web server akan menerima request yang sama tetapi akan menerima dari IP address yang digunakan oleh proxy server dan mengembalikannya pada IP tersebut. Yang ketiga adalah keuntungan anonymous proxy.
Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan anonymous proxy yang pertama adalah security, di mana security ini sendiri adalah dengan tidak terdeteksinya IP address, data personal klien tidak dapat terbaca oleh web server. Yang kedua adalah bypass, di mana bypass ini yaitu dengan tidak terdeteksinya IP klien, user dapat membypass beberapa website yang terblokir atau limit dari suatu download. Yang ketiga ini adalah speed, merupakan kecepatan. Sama seperti proxy lain, anonymous proxy memiliki kemampuan untuk mempercepat daripada koneksi. Karena proxy ini juga bisa menyimpan hasil yang telah dilakukan dalam pencarian-pencarian yang menggunakan caching seperti itu. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara mengkonfigurasi dari proxy anonim ini sendiri. Untuk tata cara konfigurasi proxy anonim ada 4 langkah. Yang pertama adalah setting awal, di mana setting awal ini adalah melakukan setting pada browser untuk mengaktifkan pengaturan daripada proxy-nya. Yang kedua adalah pemilihan proxy, di mana pemilihan proxy ini adalah untuk memilih IP proxy yang melayani sebagai anonymous proxy. Yang ketiga adalah konfigurasi IP, di mana konfigurasi IP ini mengkonfig IP komputer kita dengan sesuai dengan IP proxy yang telah kita cari. Yang terakhir adalah testing, di mana memeriksa keberhasilan dari proses konfigurasi. Nah, begini adalah tampilan dari setting awal. Kita bisa menggunakan Chrome ya biasanya untuk browsernya. Nah, silakan nanti kita coba bersama-sama. Yang pertama di sini silakan untuk automatically detect setting kita on-kan. Selanjutnya adalah di bawah juga ada use proxy server juga diaktifkan. Itu adalah tahap yang pertama. Yang kedua adalah tahap pemilihan proxy. Nah, di sini kita bisa menggunakan free proxy list untuk IP yang bisa digunakan seperti itu. Nah, di sini silahkan nanti dipilih untuk country-nya adalah all. Nah, untuk port ini juga kalian bisa menentukan port mana yang akan kalian gunakan. Selanjutnya ada protokol, kalian bisa menggunakan all yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, untuk anonymity-nya yaitu kalian bisa menggunakan non anonymous dan high anonymous. Nah, silahkan nanti kalian bisa menggunakan IP address yang ada di situ dengan country-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya adalah konfigurasi IP. Selanjutnya ketika kita sudah memilih, maka kita melakukan konfigurasi IP yaitu dengan cara memasukkan IP address yang telah kita pilih dengan beserta portnya. Setelah itu, maka tinggal kita klik bagian save untuk menyimpan pengaturan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita testing atau mentes atau mengecek apakah IP yang kita gunakan itu sudah berubah berdasarkan IP proxy yang tadi kita pilih dan kita setting. Yaitu kita bisa menggunakan website yaitu What's My IP. Di situ akan terdetek berapa IP kita yang sekarang jika IP kalian awal itu belum berubah, maka kalian bisa mengganti IP yang kalian pilih tadi di proxy list dengan beberapa pilihan-pilihan seperti itu. Nah, terima kasih. Adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa berkirim di kolom chat untuk kita bahas bersama-sama. Selanjutnya adalah jika materi kali ini kalian sudah paham, Bapak akan memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kali ini melanjutkan materi sebelumnya tentang proxy server, di mana sekarang adalah proxy anonim. Proxy anonim sendiri ini adalah bagian dari proxy server, di mana proxy ini adalah nantinya menyembunyikan IP kalian ketika melakukan browser dengan IP dari proxy-nya itu sendiri. Nah, jadi dengan IP yang dipakai itu adalah proxy anonim, maka IP kalian akan aman, terlindungi karena ketika kalian menjelajah
browser, maka yang digunakan adalah si proxy anonim. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah ada penugasan di mana kalian silahkan nanti melakukan penugasan dengan cara praktik dan melaporkannya dalam lembar job sheet yang akan Bapak tampilkan di layar. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.